Mmm, oke, kita tunggu juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sempetin hadir di hari ini. Jadi teman-teman setiap hari Minggu itu ketemunya sama saya di tanggal 18 sama di tanggal 25. Selanjutnya nanti sama Kak Diki ya. Kak Diki itu yang data scientist-nya itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Iqmal kan dari ITB, nah saya cuma bahas tugas aja sebenarnya ditugasinnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman di hari ini teman-teman. Kita bahas tugas besar 2. Oke. Kemarin materi itu sampai ini ya, sampai duplikasi data ya, kalau nggak salah ya. Atau ada teman-teman yang mau ralat udah sampai mana kiranya? Sampai duplikasi ya? Oke, saya coba cek kalau bisa. Save a copy sama atau beda? Kak, izin tanya, kalau download sama save a copy sama atau beda? Sama aja. Save aja mendingan, save a copy aja gitu. Kalau save a copy sebenarnya itu ya save-nya sesuai dengan yang udah terisi gitu sebenarnya. Jadi dari Google Classroom langsung aja di-download atau enggak saya kirim filenya ya di itu kali ya. Saya kirim filenya di kolom chat nih. Buat teman-teman saya kirim filenya dulu di kolom chat. Tunggu sebentar. Iya. Ini lagi banyak filenya. Coba tunggu sebentar ya. Kita tunggu filenya itu tunggu. Sorry. Nah, nih. Oke, udah saya kirim di kolom chat ya, yang tugas besar 2 ini teman-teman boleh di-download aja langsung gitu, sama aja. Nah, cara upload-nya gimana Kak? Cara upload-nya gini. Oke, cara upload-nya itu teman-teman ke Google Cloud Collaboratory, terus klik upload, klik choose file teman-teman. Ini ya, klik yang bagian sini, klik open. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Mungkin yang pertemuan kemarin belum sempat ikut dan baru ikut di pertemuan ini, jadi cara upload-nya tuh kayak gini teman-teman. Oke, aman sejauh ini? Bisa dipahamin, bisa diikutin sebelum kita bahas materinya, sebelum kita bahas tugasnya? Aman buat sampai ke upload Google Collaboratory-nya? Kalau nggak salah, saya nitip ke Iqmal pakai Google Collaboratory juga. Buat teman-teman gimana? Masih ada yang ketinggalan? Buat tadi yang tanya via DM, apa udah aman juga? Via GetDrive juga nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya kalau mau kirim tugas, itu dikirimnya via ini aja teman, klik bagikan nih. Kayak buat kirim tugasnya gini ya, klik bagikan, terus nanti teman-teman, oke, di sini klik yang dibatasi nih, diklik siapa saja yang memiliki link ini. Nanti salin link ya. Oke, salin link. Nah, ini yang dikirim. Nanti kan di Google Classroom itu ada kirim link tuh, ada attach file, ada attach link. Nah, attach link yang dipilih teman-teman. Attach link tuh yang tandanya kayak penjepit kertas gitu. Oke, buat yang nanya via DM, aman gak nih sebelumnya? Sebelum kita mulai ke tugas besar 2. Yang penting saya teman-teman tugas-tugasnya kelar dulu. Nanti materi itu boleh teman-teman nanti maraton materinya. Materi itu udah lengkap sebenarnya di Google Classroom. Oke, aman buat teman-teman sejauh ini? Oke, aman ya? Kita lanjut ya. Oke. Di sini teman-teman, kita bakal kenalan dulu. Oke, it's okay. Biarpun masih sampai duplikasi data, kita bahas library Python dulu aja. Jadi gini teman-teman, hashtag kan teman udah tahu ya, hashtag itu buat komen aja. Nah, terus teman-teman yang ini teman-teman tuh import pandas aspd. Oke, import pandas aspd kita bakal kenalan dengan yang namanya pandas. Oke, ini sebelumnya kalau di Google Collaboratory teman-teman dia itu emang agak lama runnya tergantung internet ya. Ini kan saya lagi hujan terus banget nih, lagi nggak bagus sinyalnya. Emang agak lama buat di runningnya. Nah, oke, kalau udah gini udah keran. Oke, pertama-tama teman-teman ketik import pandas aspd. Itu cara buat kita manggil library. Oke, kita kenalan dulu dengan apa itu library, teman-teman. Oke, kalau teman-teman ibaratkan ya, library itu kayak user, kayak apa ya? Kayak fitur teman-teman di HP. Misal teman-teman, oke, saya buka Smart Draw. Nah, misal teman-teman punya HP,
di HP-nya ada kayak misalkan RAM-nya 4 GB, terus memorinya 64 GB. Nah, itu kan fitur. Sama halnya juga di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tuh ada hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang mendukung, teman-teman. Nah, hal-hal yang mendukung ini namanya library. Oke, kita bakal bahas namanya library Pandas. Cara panggil Pandas itu adalah import Pandas as PD. Nanti kita nggak usah Pandas-Pandas, kita tinggal PD-PD aja nih, kayak gini nih. Tinggal pd.dataframe, pd.abc, dan sebagainya. Ini ada ketentuannya. Oke, sampai sini dulu bisa disimak nggak? Bisa dipahami nggak kira-kira ya teman-teman? Jadi kita ya buat kayak panggil library-nya dulu aja. Oke, aman sampai sini? Ini buat manggil library ya. Ini panggil library. Oke, sampai sini bisa diikutin buat teman-teman. Jadi tinggal di run aja dulu. Oke, aman ya. Nah, ini teman-teman, kita buatnya dictionary ya. Oke, cara buat data frame itu emang agak lebih ribet kalau di Python dibandingkan dengan Excel. Oke, tadi kalau teman-teman ikut Excel lengkap itu sama saya ya. Oke, kita kan udah belajar kalau di Excel tuh buat table ya, ya tinggal di shift, terus di block, terus tinggal table. Nah, oke teman-teman. Nah, itu emang lebih ini di Excel, tapi sebenarnya justru kerjaan baik data analis maupun bisnis analis kebanyakan tuh pakai SQL sama Excel juga. Nah, tapi kalau misalkan Python itu pendukung aja sebenarnya. Kadang buat yang database ringan-ringan aja paling Python. Jadi Python tuh nilai tambah. Tapi memang agak ribet-ribet kalau di Python buat dictionary. Nah, atau buat table gitu teman-teman. Tapi gini, cara buat tablenya teman-teman ya kayak biasa aja. Jadi teman-teman kita, oke, saya ketik ulang, saya bakal jelasin. Yang pertama teman-teman buat variabel. Oke, kemarin kita udah bikin definisi variabel. Kalau teman-teman ikut Excel di saya, Excel lengkap itu teman-teman udah belajar yang namanya namebox. Nah, sama namebox itu sama kayak variabel, tapi dibatasin dengan spasi kayak gini nih. Sama dengan nih. Berarti saya buat variabelnya namanya D. Bebas nama variabel. Saya buat nama variabel itu AB ya. Nama variabelnya AB. Bebas namanya. Yang penting pertama, catatan yang pertama buat variabel nggak boleh dari angka. Namebox kan nggak boleh dari angka. Nggak boleh pakai spasi kayak gini. Ini nggak boleh. Jadi harus satu underscore. Ini kalau teman-teman mau nyambung gitu ya. Kalau misalkan di namebox sama prinsipnya sama kayak namebox. Nah, ini saya tulis DA aja namanya AB deh. Biar kayak tadi AB, sorry. Nah, caranya teman-teman, oke ini invalid syntax. Nah, teman-teman AB ini kita pd.dataframe. Nah, ini diingat. Kalau misalkan di codingan emang harus diingat, teman-teman. Nah, diingat dan dipahamin konsepnya. pd.dataframe. Nah, ini teman-teman, pd.dataframe ini ada aturannya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman buka huruf kurawal dulu. Oke. Deskripsikan yang namanya kolomnya, teman-teman. Misalkan kolomnya nama. Oke, nanti setelah itu klik titik 2 di sini. Bedanya gini, kalau misalkan teman-teman ini kolom ya, ini kolom, terus ini isi nih teman-teman. Nah, setelah ini isinya bebas. Kalau isinya lebih dari satu, pakai kayak gini. Kalau isinya cuma satu, misalkan cuma Adi, ya kayak gini aja. Tapi sebenarnya ini nggak bisa. Kalau misalkan bukan nggak bisa, cuman nggak apa ya. Nah, ya nggak bisa kalau cuma satu gini. Jadi teman-teman baiknya tuh ya dibuat itu aja, dibuat list dulu nih. List itu kayak gini ya. Saya nggak tahu teman-teman udah belajar di satu belum. List itu kayak gini. Kayak tanda di sini nih. Oke, di bawah huruf kurawal. Oke, di angka plus sama minus kayak gini ya. Kurawal cari yang kayak gini. Terus teman-teman misalkan saya buatnya namanya novel. Oke, pakai huruf kecil aja ya, novel. Terus koma, misalkan Buya, misalkan koma lagi siapa? Misalkan Fahan deh. Nah, terus teman-teman klik koma kalau misalkan mau tambahin kolom. Nah, kolomnya misalkan sekarang bukan nilai nih, di sini kan nilai. Saya tulis di sini tahun lahir aja ya, tahun lahir. Oke, tahun underscore lahir deh, sorry. Tahun underscore lahir. pd.dataframe, sorry, tahun underscore lahir. Oke, kalau di Google Collaboratory memang kadang gini. Tahun underscore lahir, misalkan tahun berapa nih? Nah, terus dibuat list lagi. Misalkan saya buat 1999. Oke, saya buat urut aja ya. Dulu 1991, 1992. Contoh aja. Nah, terus di sini teman-teman baru display terus AB. Ini, nah,
Kira-kira kalau teman-teman mau buat itu, sorry. Oke, gini ya. Jadi dia teman-teman, oke. Jadi teman-teman di sini. Jadi ini cara buat tabelnya itu kayak gini. Jadi dia pakai yang paling penting nih, pd.dataframe sama teman-teman jangan lupa kurung di sini. Kurung biasa terus kurung kurawal. Kalau misalkan isi kolomnya, isi datanya itu lebih dari satu kayak gini. Oke, sampai sini dulu dia mau tanyain nggak buat data frame? Ini klik di sini aja. Kadang kalau klik Ctrl Enter tuh langsung ke bawah kayak tadi tuh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ini cara buat data frame. Emang agak ribet Kak, ribet banget kalau di Python buat data frame-nya. Gimana Kak? Ya udah nggak apa-apa. Kayak maksudnya ya udah kalau Excel emang kalau misalkan Python emang nggak begitu 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 cepat kalau buat data frame. Ada yang mau coba tanya dulu teman-teman sebelum dilanjut? Aman ya? Oke, kalau aman saya coba lanjut dulu dari sini. Oke, saya coba cek di kolom chat. 3 kolom sama caranya sama. Jadi kalau 3 kolom tinggal ditambahin ini aja, Kak. Tinggal tambahin koma aja. Misalkan kolom tahun lahir, kolom apa ya? Kolom kota. Nah, kayak gini aja. Nanti sama juga. Yang penting isinya 3 ya. Isi dari variabelnya 3 ya. Ribetnya emang kalau di Python tuh harus sama data frame-nya dalam artian harus diisi 3. Kak, gimana kalau ada yang 01? Ya tinggal di strip aja, kayak petik strip gitu ya. Oke, aman buat yang tadi tanya, buat Kak Atika? Jadi kalau 3 kolom tinggal disamain aja gitu. Tinggal di copy paste gini aja sebenarnya juga bisa. Tinggal ini di copy paste terus diganti aja isinya palingan. Oke, emang agak ribet kalau Python buat ini. Python tuh biasanya buat ini aja teman-teman. Yaitu buat olah data. Kayak buat data yang udah jadi ya, jarang buat langsung jadi gitu. Ada sih, cuman itu backend ya, beda lagi. Nah, ini download dulu file diamond.csv-nya. Ini diklik aja nih, kalau teman-teman klik yang ini, langsung otomatis ke download kok. Nah, nanti teman-teman klik di bagian file ini, oke saya bakal pelan-pelan banget ya. Di sini, saya klik di sini nih, yang tanda gini. Sama di Jupyter Notebook juga ada kayak gini teman-teman. Cuman di Jupyter Notebook bedanya tombolnya bukan di kiri, kalau nggak salah di atas deh. Kalau Python pun PyCharm juga sama di sebelah kiri kan. Nah, ini klik di sini teman-teman. Nah, oke, di sini teman-teman pilih ya, pilih di kan udah ke-download. Ini saya kebetulan udah ada kumpulan datasetnya nih, Diamonds. Nah, klik open. Nah, cara buat nah ini tunggu ya. Ini tunggu loading ya. Ini enaknya gini. 70,75 GB. Kalau Google Collaboratory enaknya gitu dibandingkan teman-teman pakai aplikasi. Tapi nggak enaknya emang kalau buat run dataset yang banyak, ya nggak bagus aja sebenarnya. Kalau buat datasetnya terlalu besar nih, itu nggak bagus. Pakai SQL, kalau nggak pakai 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 Python, pakai Jupyter Notebook, bukan pakai Google Collaboratory ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi, sekarang kita udah ke upload nih datanya. Kalau udah ke upload, tinggal baca aja, tinggal pakai variabel dulu, bebas. Tadi kan AB, sekarang ABC deh, sama variabelnya sama dengan ya pd.read underscore apa. Nah, tinggal namanya nih. Kalau misalkan Excel ya SLX, ya kayak gini ya, yang di belakangnya itu. Nah, kalau misalkan CSV ya CSV. Nah, tinggal kurung, petik 2 namanya. Namanya ya sama persis kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman takut salah, ini tinggal diganti nama file aja nih. Ganti nama file, terus di blok nih, shift kanan-kanan ya, di blok, klik Ctrl+C, terus nanti copy paste di sini, jadi teman-teman. Nah, ini sorry ya, ini keran ya. Terus ABC. Klik Ctrl, Enter. Hasilnya nanti jadi begini, teman-teman. ABC, sorry, tipe. ABC. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Jadi ini cara baca dulu. Ini cara baca keseluruhan dulu aja. Belum kayak, Kak, gimana kalau mau baris sekian sampai baris sekian. Itu nanti ada lagi, teman-teman.
Tapi sampai sini aman nggak, teman-teman? Tadi upload terus diapa lagi, Kak? Diupload nih, diuploadnya di sini. Terus dibaca data. Saya tanya PDM. Diupload, dibuat variabel dulu, nanti pd.read_csv. Nah, di dalamnya baru nama filenya. Oke, sampai situ aman nggak? Ini saya izin run yang ini dulu ya. Oke, aman buat yang tanya VDM. Jadi diuploadnya di sini, nanti dibacanya di sini nih, di coding. Kita coding ABC, terserah sih sebenarnya nama variabelnya bebas teman-teman. Mau ABC, mau A doang, mau B doang, yang penting teman-teman hafal. Bedanya kalau di Excel, teman-teman bisa blok-blok lagi ya. Bisa blok-blok lagi ada nama name box-nya. Tapi kalau misalkan di Python, teman-teman nggak bisa. Teman-teman harus dihafal. Aman? Diamond Coast, oh udah ada. Nah, oke, thank you. Oke, apa udah aman buat yang tanya via DM? Bisa diikutin lebih lanjut? Oke, saya ini ya, izin saya lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman disuruh buat data frame sama data series. Oke, ini buat series ya. Buat data frame sama series. Nah, kalau frame, oke ini sorry tadi aku hapus ya. Kalau frame, tadi tuh udah teman-teman contohin ya. Frame tuh kayak gini nih. Ini frame, bedanya, ntar. Oke, saya coba copy paste aja ya dari pembahasan. Nanti pembahasannya saya kasih ke teman-teman. Oke, belum ke data frame ya. Ini kita masih ke baca ini ya. Oke, berarti soalnya tadi ada yang ke hapus nih. Oke. Nah, gimana Kak kalau misalkan gimana Kak kalau misalkan saya pengen misalkan beberapa kolom aja nih yang diambil. Oke, saya pengen beberapa kolom aja yang diambil tuh kayak gimana? Oke, kalau misalkan cuma beberapa kolom aja yang diambil, teman-teman gini. Oke, kalau beberapa kolom aja ya. Nih, contohnya gini. Ini kan ABC tadi. Jangan ABC deh. Ini kan A deh. Nah, ini teman-teman di group by. Misalkan teman-teman, Kak, saya pengen ngambil kolom cut sama kolom color aja. Ini kan keseluruhan. Saya pengen baca kolom cut sama color. Terus, tapi cut sama color-nya ini dirata-ratain, ya berarti dot mean. Ini agregasi ya. Agregasi itu kayak mean, max, min, itu agregasi. Nah, remean itu kata klik, ctrl enter. Hasilnya gini. Kalau mau ambil beberapa data aja ya, kayak misalnya mau ngambil beberapa kolom, bukan data. Itu kayak gini aja nih, teman-teman. Aksesnya. Jadi cut color. Jadi misalkan saya pengen ngambil cut sama color, tinggal nama variabel yang tadi dipakai apa? Ini kan ABC variabelnya. Nama variabel yang dipanggil itu apa? Terus dot group by gitu ya. Dot group by. Nanti di dalamnya ini ada ini teman-teman. Jadi kayak gini. Kan tadi variabelnya apa nih? Terus teman-teman tinggal group by aja nih. Tinggal group by. Dot group by. Terus nanti di dalamnya itu ada ini teman-teman, ada kayak, nah ini baru nih dibuat kurung siku, terus letak kayak gini. Saya pengen ngambil kolom cut dan saya pengen ngambil kolom color teman-teman. Terus jangan lupa di dot mean kayak gini. Terus tinggal di run kayak gini. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Aman sejauh ini dari teman-teman? Bisa diikutin? Jadi kalau mau ngambil beberapa kolom aja kayak gini aja. Kayak misalkan di grup by, Kak saya pengen cut dan color. Saya pengen amatin berdasarkan cut dan color kayak gini. Itu aman ya. Jadi A sama dengan ABC itu bebas. Kak. Enggak beda. Ini A ini adalah variabel baru. Oke, ini saya ganti aja ya. Ini variabel baru. Variabel baru. Ini harus dibuat variabel baru buat ini buat kakaknya. Nah, ini. Nah, ABC ini itu dari yang ini, dari baca data ini, dari yang pandas ini. Jadi dia tetap harus ada nih, yang ABC harus teman-teman ingat nih. Oh, saya simpen filenya gini. Teman-teman kayak nyimpen uang di dompet. Nah, dompetnya kan harus diingat nih, saya simpen uang di dompet mana ya? Sama. Kayak misalkan kita simpen data di
kita simpen datanya di variabel apa ya? Kita simpen datanya di variabel ABC. Kita tinggal panggil ABC-nya aja, tinggal di group by. Oke, sampai situ aman? Bisa dipahamin? Jadi kalau misalnya mau analisis, kayak saya pengen analisis berdasarkan cut dan color. Cut itu kualitas ya. Oke, kayak gitu ya. Aman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini lagi teman-teman, kayak ini frame dan series. Oke, series ini teman-teman ya bebas buatnya gimana. Kalau frame udah kita buat ya, frame itu udah kita buat yang tadi teman-teman, langsung aja di copy paste aja nggak apa-apa. Teman-teman mau copy paste dari pembahasan atau mau copy paste dari yang sini kayak tadi teman buat tuh nggak apa-apa. Tapi series gini teman-teman. Kayak ini saya buat series ya. Series. Nah, cara buatnya yang penting ingat di depannya aja. Oke, ingat di depannya aja. pd.series. Oke, sebenarnya nggak usah diingat nggak apa-apa. Nanti saya bakal kasih rujukannya. Oke, pandas.org. Pandas.org. Nah, teman-teman lihat di sini. Sebenarnya nggak usah diingat deh. Kalau misalnya apapun tools-toolsnya di pemrograman itu nggak perlu diingat banget. Tapi kalau teman-teman ingat bagus. Teman-teman nggak ingat pun tinggal lihat rujukannya aja. Tapi baiknya diingat ya, karena takutnya nanti ada kayak ujian, kalau misalnya di kuliahan tuh ada ujian dan sebagainya, itu harus diingat. Nah, ini pd.series, yang pertama definisikan dulu nih, definisikan dulu isinya teman-teman. Saya pengen isinya tuh nama saya ya, oke nggak usah nama deh, angka aja sama kayak gini nih, tapi ini 100, 12, 13, terus 304, 3, ya 3003, terus 0, ini random ya, angka random, terus indeksnya teman-teman, indeksnya baru bedanya nih. Kalau di data frame, oke, saya izin copy paste dari sini ya. Nah, data frame teman-teman, oke, data frame sama sih sebenarnya buat variabel, cuman bedanya dia pakai pd.dataframe. Kalau ini kan pakai pd.series. Kalau series, lihat, kalau frame itu tabelnya gini. Kalau di Excel kan kita bisa nentuin ya nomornya kan, kita bisa tentuin nomor indeksnya. Tapi kalau di Python data frame tuh dari 0 teman-teman, 0, 1, 2. Nah, kalau yang mau ditentuin tuh dari indeks. Jadi apa? Indeksnya tuh bisa diatur nih. Ini kan A, B, C, D. Saya atur jadi apa ya? Saya atur jadi 1, 2, 3, 4. Oke, baru tinggal dipanggil seri 1. Ini panggil ya, seri 1. Namanya bebas ya, ini bebas ya, ini nggak perlu diikat banget ya. Ini bebas banget namanya. Yang penting teman-teman ingat. Oke, di sini ada tipenya, Ini integer. Integer itu bilangan bulat, teman-teman. Oke, ini bisa diatur nih 1, 2, 3, 4 tuh. Bisa diatur jadi kayak A, B, C, D kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini perbedaan series dan data frame apa bisa dipahami dulu, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan data sederhana. Sebenarnya agak banyak ini pemeriksaan data sederhana, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Kalau data frame kan tadi udah paham. Apa ada yang mau minta diulang di data frame-nya? Jadi series itu cara buatnya gini. Yang penting teman-teman di pd.seriesnya ini. Kalau data frame itu pd.dataframe. Selanjutnya itu teman-teman tinggal definisikan indeksnya dan sebagainya. Ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman teman-teman kita lanjut di pemeriksaan data sederhana. Oke, di pemeriksaan data sederhana teman-teman ambil 5 baris pertama data diamond CSV. Oke, ingat ya. Gini teman-teman, kalau dalam ini kalau dalam bahasa pemrograman selalu ingat nyimpen datanya di variabel dengan nama apa ya? Kalau di Excel teman-teman kan tinggal sama dengan terus cari name box-nya apa. Kalau lupa tinggal di blok lagi kan, atau tinggal diklik lagi, itu udah ada nama name box-nya. Nah, kalau di sini emang harus selalu diingat atau di scroll ke atas. Jadi contoh namanya ABC nih. Nih. Simpan simpan data di variabel namanya ABC.
Ini biasanya kalau di pemrograman, kalau misalkan kita ada tugas atau tes, pasti selalu ada hashtag-hashtagnya. Hashtag-hashtag itu fungsinya gini, biar kalau misalkan orang-orang baca codingannya dari atas, dia tuh langsung ada, oh nyimpennya di ABC, di variabel namanya ABC. Berarti tinggal panggil aja nih. Nah kalau misalkan 5 baris pertama, ini default ya. Defaultnya emang 5 baris pertama, tinggal ABC dot head. Nah tinggal ya udah, misalkan mau panggil apa, ya tinggal ABC dot head aja sebenarnya. Cuman kalau abc.head, nah abc.head kayak gini. Dia 5 baris pertama aja. Biasanya itu buat infeksi aja teman-teman. Kayak infeksi itu apa Kak? Maksudnya gini. Oh ini karat itu datanya tipenya float ya. Float itu koma kan. Ini float tipenya XYZ ini saya nggak hafal. Biasanya setiap data tuh sebelum mau di-download ada ininya teman-teman, ada penjelasannya. Cuman saya lupa yang XYZ ini apa. Nah, misalkan price nih harga, oh harganya sekian. Kalau nggak salah ini dalam ribu dolar kalau nggak salah. Table ini jumlah tabelnya, terus DP ini kedalaman, clarity ini juga ada penjelasannya nih. Biasanya kalau sebelum kita download file CSV itu ada penjelasannya teman-teman. Cuman saya lupa nih penjelasannya. Oke, di sini teman-teman ini buat infeksi aja biasanya. Dot head. Nah, ini buat ambillah 5 baris pertama kayak gini. Nah, kalau mau 5 baris terakhir bukan dot head lagi. Head itu kan pala. Kalau misalnya mau ambil yang 5 baris terakhir abc dot tile teman-teman namanya. Tinggal dibuka kurung aja. Klik Ctrl enter. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Jadi 5 baris terakhir tinggal dot tile aja. Ini sebenarnya Kak, boleh nggak saya isi dalam kurungnya 5? Sama aja. Mau teman-teman isi 5 ya di 5 baris terakhir juga. Nah, cuman kalau diisi kayak gini defaultnya kalau dikosongin defaultnya 5 gitu ya. Defaultnya, maksudnya dari sononya kalau dikosongin tuh 5. Oke, sampai sini teman-teman aman nggak? Bisa dipahamin sejauh ini? Oke, thank you buat konfirmasinya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Nah, di sini teman-teman ambillah baris pertama kolom karat. Oke, saya nggak bakal ke sini dulu nih. Kak, gimana kalau pengen ambil baris pertama? Oke, ambil baris pertama. Ambil baris pertama aja. Oke, saya nggak ke soal itu dulu, biar teman-teman jelas. Oke, ambil baris pertama. Kalau mau ambil baris pertama gini, kan tadi simpen data di ABC. Terus mau kalau dari atas itu dot head. Dot head kan pala. Nah, kalau baris pertama kan berarti kan satu baris aja kan, berarti satu baris. Oke, itu baris pertama kayak gini ya. Ambil baris pertama, kan baris paling atas. Nah, kalau baris terakhir sama juga, tinggal abc.tile. abc.tile, nah isinya. Kak, saya pengen ambil 3 baris terakhir. Ulangin ya, 3 baris terakhir. 3 baris terakhir isi 3. Kalau baris terakhir banget itu satu aja. 3 baris terakhir itu kayak gini isinya. Ini klik CTRL enter. Oke, sampai sini dulu aman ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman, Kak, saya kurang paham Kak kecepatan, boleh di itu ya. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen ambil, oke ini displaynya nggak ada nih, not definite. Oke, ini contoh ambil barisnya itu gini teman-teman. Oke, sorry. Kalau teman-teman mau contohnya, oke ini nggak ada ya. Oke, ini aturan di pembahasan. Oke, ini nggak usah di run teman-teman. Jadi gini, ini display variabelnya apa? Kan tadi nyimpennya di ABC. Berarti ABC ya. Jadi kita tuh tinggal ganti ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh di tugasnya udah ada tuntunan. Ini tinggal di copy paste. Nah, pertama gini. Oke, saya nggak bisa deh. Saya jelasin display dulu. Display ini buat nyampilin tabelnya. Terus variabelnya apa tadi simpennya? Variabel namanya ABC. Nah, yang diminta kolom apa? Yang diminta kolom ini teman-teman. Nih, yang diminta tuh kolom dari, sorry, yang diminta tuh kolom price. Oke, tapi ini kurung sikunya jangan satu ya. Kalau kurung sikunya hanya satu, ini kalau cuma mengambil satu kolom, saran saya 2. Takutnya teman-teman jaga-jaga mau ngambil lebih banyak kolom. Oke, dibuat kurung sikunya 2 kali ya. Terus price, karena pengen ngambil yang paling awal, baru dot head. Jadi didefinisikan dulu kolomnya apa, ini kolomnya, terus variabelnya apa. Gitu ya, terus dot head, nah baru buka kurung siku lagi. Cukup klik sekali aja nih, cukup klik sekali, otomatis dia ada kurung tutup sikunya. Jadi diklik kayak gini, terus nanti teman-teman klik 1. Klik CTRL enter. Kalau Kak mau 12 paling awal kolom karat, berarti kayak gini. Gitu ya contohnya. Nah, tapi yang diminta kan karat, berarti bukan price, tapi karat.
Ini kalau 2 baris pertama kolom karat. Nah, ini 1. Oke, berarti baris pertamanya kayak gini, teman. Baris pertama ya, bukan maksimum ya. Kalau maksimum tinggal tambahin dot max aja di sampingnya. Oke, sampai sini dulu. Boleh ya, thank you. Ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Memangnya kenapa, Kak? Nggak pengaruh kurung sikunya mesti 2? Sebenarnya nggak pengaruh, cuman kalau kurung sikunya 2, itu biasanya buat ngambil yang lebih dari 1 kolom. Misalkan saya pengen ngambil ke karat sama price nih. Coba. Ini berurutan nggak ya? Nah, kayak gini nih. Biasanya kalau pengen ngambil lebih dari 2 tuh pakai kurung sikunya 2 kali. Itu buat jaga-jaga aja kalau misalkan nantinya pengen ngambil lebih dari 2. Karena biasanya kalau misalkan kan ada direvisi, jadi kalau misalkan 2 gini nggak usah buat ini lagi, nggak usah buat ini lagi. 1 pun cukup gitu. Gitu sebenarnya. Tapi 2 itu kalau mau ngambil lebih dari 1 ya. 2 itu saya buat kurung sikunya 2 karena saya pengen ngambil dari 1. Jaga-jaga. Biarpun saya cuma ngambil karat aja, tapi di lain kesempatan kalau saya pengen ngambil lebih dari 1, nantinya saya tinggal input aja nama kolomnya. Aman buat Kak Okta? Bisa diikutin? Oke, aman. Oke, kalau aman kita lanjutin ya, teman-teman. Nah, kita lanjutin, teman-teman. Di sini, teman-teman. Oke, di sini, teman-teman, di bagian ini kan ambil baris terakhir kolom karat ya. Tinggal sama nih, teman-teman. Ini tapi bukan display. Oke, sama juga, bukan variabel tapi ABC display. Variabelnya tadi simpen di ABC. Berarti kan ABC. Terus judul kolomnya apa? Color. Yang diminta karat ya? Karat, ya karat. Nah, berarti tinggal terus dot. Ya, kalau mau ambil dari ujung berarti dot tile. Tile itu kan artinya buntut ya. Tile, kayak gini. Tinggal kalau baris terakhir ya 1 berarti kan. 1 dari belakang gitu intinya. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sebelum kita ke 5. 5, 6 tuh kita udah ini teman-teman. 5, 6 itu kita udah kelar. Oke, emang agak singkat kok tugasnya. Yang penting teman-teman tugasnya dulu aja. Nanti materinya bisa kejar di Google Classroom ya, atau di Google Classroom atau misalkan di teman-teman sama Iqmal nantinya gitu. Tapi saran saya teman-teman kejar di Google Classroom aja. Karena biasanya Google Classroom itu udah lengkap banget kan. Oke, aman sampai sini teman-teman? Sebelum kita lanjutin, mungkin kita bisa 19/5 ya. Nantinya bisa tanya jawab via WA ya. Teman-teman kan ada WA saya yang di grup Excel lengkap dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Aman sejauh ini? Bisa diiniin? Nanti pembahasannya saya kirim ya. Aman Kak. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu deskriptif statistik? Jadi gini, deskriptif statistik ya dia buat kayak kalau saya bilang mean dan sebagainya itu kan nanti bakal itu ya, bakal ribet ya. Gini, kuncinya dia tuh untuk meringkas data teman-teman. Kayak data itu kan banyak ya. Oke, ini sebenarnya ada bahasa yang lebih bagusnya nih. Bahasa yang lebih bagusnya itu kalau di pembahasannya itu ya teknik penyajian data atau peringkasan data. Oke, kata kuncinya sebenarnya cukup di satu aja nih, cukup di peringkasan data, teman-teman. Cuman kalau mau lebih lengkap, ya terdiri dari apa aja peringkasan data. Ada jumlah data, ada mean, ada ini, dan sebagainya gitu ya. Jadi deskripsi statistik itu kayak gini. Di teknik penyajian data atau peringkasan data, tapi gambaran umum. Oke, kata kunci itu cuma satu sebenarnya. Peringkasan data berupa gambaran umum. Nah, gambaran umumnya itu terdiri dari jumlah data, yaitu count, mean, nilai rata, steady standar deviasi, minimum itu nilai minimum, maksimum itu maksimum, Q1 itu kuartil, yang ini bakal saya jelasin mungkin di pertemuan besok. Q2 itu median, dan Q3 itu kuartil 3, 75% data. Maksudnya gini, saya punya data gini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman lihat 50% itu kan mean nih, kuartil 2. Kuartil 2 tuh kurang lebih di sini nih, di tengah-tengah 50% data. Gitu ya. Nah, 75% data di mana? Di sini. 25% data di sini. Jadi dari 5 data ini ya 25%-nya di sini, 50% di sini, terus 75% di sini. Nah, ya apakah yang 1 sama 5? Yang 1 ini adalah minimum, yang 5 ini maksimum. Itu contohnya, teman-teman.
Oke, aman sejauh ini bisa dipahami tentang deskripsi statistik? Gampangnya sebenarnya peringkasan data gitu. Peringkasan data berupa gambaran umum. Nah, nanti boleh ditambah tuh gambaran umumnya berupa apa aja? Berupa berupa ya ini berupa dari kuartil, terus nilai maksimum, kuartil 2, kuartil 3 dan sebagainya. Oke, bisa dipahami tentang statistik deskriptifnya? Bisa, Kak, oke. Sekarang statistik deskriptif itu prakteknya gimana, Kak? Gampang, teman-teman. Nah, enaknya gini, sebenarnya di Excel juga bisa, cuman di Excel harus klik-klik lagi kan. ABC dot describe, teman-teman. Udah, cukup gini aja. Itu udah kelar, teman-teman, buat deskriptif statistik. Oke, sampai sini ada yang mau coba ada yang mau tanyain? Kita masih ada waktu 10 menit kalau buat ininya, teman-teman, di ininya. Ada yang mau coba ditanyain dari teman-teman? Mungkin, Kak, saya pengen tanyain itu. Aman sejauh ini? Pembahasannya saya send via ini ya, via saya send via chat. Oke, kalau aman mungkin bisa di dokumentasi aja ya. Kita nggak perlu open cam ya. Oke, sama absensinya boleh mungkin di-send. Ini kita cumben ada jeda banyak ya. Biasanya kalau Excel, buat teman-teman yang ikut Excel kan tahu ya, tadi kita lebih 30 menit ya. Yang teman-teman ikut Excel juga kita tuh lebih 30 menit tadi. Tapi kalau Python memang sebenarnya tugasnya tuh simple, teman-teman. Cuman di materinya itu yang aturan lebih diperbanyak jam pertemuannya. Di hari Sabtu kan materi, Minggu tuh tugas kan biasanya. Oke, boleh buat ininya, buat absensinya kalau udah ada mungkin? Kalau belum ada juga, atau langsung itu aja boleh langsung dipimpin, dokumentasinya mungkin? Dokumentasi langsung aja ya? Oke, thank you. Dot describe itu fungsinya apa, Kak? Oke, ini ada yang tanya via DM. Dot describe itu fungsinya buat deskripsi statistik. Jadi kalau mau buat deskripsi statistik tinggal dot describe aja, gitu. ABC-nya kan variabel, jadi variabel dot describe gitu ya. Variabel yang buat nyimpen data dot describe. Oke, aman buat yang tanya via DM? Nanti ketahuan nih nilai maksimumnya berapa. Misalkan maksimum harga deh, maksimum harganya itu segini. Nah, minimum harganya ini segini. Berlian, diamond itu segini minimum harganya. Maksimumnya segini. Rata-ratanya segini, teman-teman. Biasanya kalau kita mau mengukur suatu harga, misalkan teman-teman pengen tahu nih, apa ya, waktu itu pernah ada di kasus yang statika misalkan, kayak median data kekayaan. Biasanya mereka pakai median, jarang pakai median. Kalau misalkan mau menganalisis sesuatu atau median harga rumah. Nah, kayak gitu median. Median itu yang 50%. Kalau median itu rata-rata, tapi median itu ya itu agak jomplang kadang kan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain lagi? Buat yang tadi tanya via DM aman? Nanti saya bakal jelasin kenapa kita pilih median dan sebagainya. Oh, oke, Kak. Oke. Thank you. Oke, boleh langsung dipimpin mungkin buat dokumentasinya. Nggak usah on cam juga nggak apa-apa. Biar langsung aja teman-teman. Karena udah ini juga buat aktivitas di hari Senin. Oke. Boleh? Oke, saya aja yang pimpin kali ya? Oke, tes. Boleh. Oke. Moderator. Iya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah join pada hari ini ya. Di sini aku izin buat mendokumentasikan sebentar ya. Teman-teman bisa kasih reaction-nya mungkin. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya. Oke, aku pimpin 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Iya, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih juga buat moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat. Boleh banget kalau teman-teman ada tanya. Ini kan kita pasti banyak sebenarnya. Cuma udah kelar pembahasan tugasnya. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh banget tanya di grup ya. Tanya di grup maupun tanya via DM, baik ke Iqma maupun ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini.